Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audrey Yuda Hendrawan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon. Beberapa menit ke depan, saya akan menganalisa suatu masalah hukum yang beritanya telah dipublikasikan oleh tribunnews.com pada tanggal 6 November 2020 guna memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu hukum. Untuk itu, mari kita simak berita selengkapnya. Gisela Anastasia telah mengakui bahwa dirinya memang pelaku dalam video asusila yang beredar di media sosial. Dalam penyelidikan, Gisel juga menjelaskan alasannya merekam hubungan intimnya dengan pria berinisial MYD. Hal tersebut diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus pada Selasa 29 Desember 2020. Dikutip dari Warta Kota kepada penyidik, Gisel mengatakan bahwa dirinya merekam hubungan intim dengan MYD untuk keperluan pribadi. Yusri Yunus menjelaskan meskipun aksinya direkam untuk pribadi, namun ada unsur pidana yang kemudian menjerat Gisel setelah videonya beredar di media sosial. Meski demikian, Yusri Yunus enggan membeberkan bagaimana awal mula video asusila itu tersebar di media sosial. Seperti diketahui, Gisel dan pria berinisial MYD yang belakangan adalah Michael Yukinobu De Freitas telah ditetapkan menjadi tersangka atas kasus video syur pada Selasa 29 Desember 2020. Video syur tersebut direkam Gisel bersama MYD pada 2017 lalu di salah satu hotel di Kota Medan, Sumatera Utara. Pada 2017 itu, Gisel masih berstatus sebagai istri sah Gading Martin. Hasil dari forensik ya memang sudah keluar. Kemudian pengembangan yang dilakukan oleh tim penyidik terhadap saudari JA yang dilakukan pemeriksaan, juga ada saudara MYD, inisialnya MYD, juga kita sudah lakukan pemeriksaan. Kemudian ada beberapa pengumpulan alat-alat bukti yang lain, ya, termasuk bukti-bukti petunjuk, bukti-bukti dari hasil keterangan saksi ahli yang ada, juga keterangan daripada si saudari GA maupun saudara MYD. Ya, ini saya kasih tahu awalnya saja teman-teman semuanya bahwa saudari GA mengakui, ya, dikuatkan lagi dengan ahli forensik yang ada, ahli IT yang ada, dan juga saudari GA mengakui dan juga saudara MYD mengakui bahwa memang itu yang ada di video tersebut yang beredar di media sosial, ya, itu adalah dirinya sendiri. Ya, dia mengakui bahwa itu adalah dirinya sendiri dan terjadi sekitar tahun 2017 yang lalu di salah satu hotel di Medan. Kemudian sekarang ini hasil gelar perkara yang kita lakukan kemarin sore selesai gelar perkara, menaikkan status yang tadinya saksi terhadap saudari GA dan saudara MYD sebagai tersangka. Ini kita persangkakan di pasal 4 ayat 1 yaitu pasal 29 dan atau pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 tentang pornografi. Ya. Apa rencana tindak lanjut ke depan? Kita akan memanggil kembali saudari GA dan saudara MYD untuk kita lakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Ini mungkin bisa sampaikan teman-teman. Terima kasih. Demikian Tribunnews Update kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Dari berita tersebut dapat kita ketahui bahwa kronologinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, video sur GA dan MYD beredar di media sosial. Beberapa lalu, memang media sosial sempat dihebohkan dengan video sur berdurasi singkat 19 detik. Video tas nonoh itu beredar di Twitter dan menjadi sorotan pada awal November lalu. 2. GA buka suara saat berlibur ke Sumba. Dalam sebuah kesempatan, akhirnya ia buka suara setelah namanya ramai disebut dalam video syur tersebut. Ia justru mengaku malas untuk menanggapi kabar video syur yang kala itu diduga mirip dirinya.
Tak sampai di situ, GA juga tidak segera mengambil tindakan hukum terkait video tersebut. Ketiga, GA dipanggil kepolisian dan berstatus sebagai saksi. Awalnya saat datang ia enggan bersuara dan memilih untuk diam dan menunduk setelah pemeriksaan. GA tidak membantah terkait dirinya yang disebut sebagai pemeran wanita. 4. Dua tersangka penyebar video sudah diamankan, keduanya berinisial PP dan MM, yang diamankan berdasarkan hasil penyelidikan laporan dua pengacara. 5. GA sempat dipanggil lagi oleh kepolisian. Di sana lagi-lagi memilih tak banyak berkomentar dan akan mengikuti prosedur hukum. Dan yang keenam, kini ditetapkan sebagai tersangka penegakan hukumnya. Keduanya melanggar ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi yang berbunyi, setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat 1. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang. 2. Kekerasan seksual. 3. Masturbasi atau onani. 4. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan. 5. Alat kelamin. 6. Pornografi anak. Sementara untuk pasal 29 menjelaskan tentang ketentuan pidana yang bisa menjerat kedua tersangka, yakni pidana penjara minimal 6 bulan lalu maksimal 12 tahun. Cara mengatasi kasus pornografi dan porno aksi, yaitu yang pertama, dengan memberikan pengertian dan pemahaman tentang perlunya menjaga aurat, baik pria maupun wanita, dan demi etika dan kesopanan yang dianjurkan. Yang kedua, memberikan hukuman yang membuat jera kepada pelaku maupun yang terlibat, seperti hukuman psikologis yang membuat mereka malu untuk melakukannya lagi. Yang ketiga, memberi pemahaman bahwa porno aksi dan pornografi sama dengan mempermalukan diri sendiri di depan umum, sesuatu yang sangat tidak etis dalam budaya manapun, apalagi budaya Timur dan Indonesia. Demikian contoh analisa kasus yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.